Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan azani Allah yakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita masuk hadis yang ke-6. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis-syubuhat waqa'a fil haram kara'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima wa ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yaitu yang samar. Banyak orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh di dalam syubhat, maka ia akan jatuh ke dalam yang haram. Seperti penggembala yang menggembalakan hewan-hewan gembalaannya di sekitar daerah larangan, hampir-hampir ia akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja mempunyai daerah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya daerah larangan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Dan apabila segumpal darah itu buruk atau rusak, maka akan rusak semuanya. Ketahuilah, ia adalah hati. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hai ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kita jelaskan hadis ini sedikit demi sedikit, ya. Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram pun sudah jelas. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, fa'amal halalul mahd, adapun ya orang-orang yang sesuatu yang halal yang jelas, contohnya famithlu akli thayyibat min az-zuru' wa thimar wa bahimatil an'am wa syurbil ashribah at-tayyibah wa libas ma yahtaj ilaihi min al-qutn wal kattan. Ya, contohnya memakan makanan yang baik, ya, berupa buah-buahan, biji-bijian, demikian pula binatang ternak, demikian pula meminum minuman yang baik, ya, memakai pakaian-pakaian yang baik, ya, demikian pula seperti nikah dan ya jual beli, warisan, hibah, ghanimah dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang halal dan jelas, ya. Kata Rasulullah, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Apa kata contohnya? Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, mithlu aqlil maitah wa dam wa lahmil khinzir wa syurbil khamr wa nikahil maharim wa libasil harir lirijal. Ya, seperti makan bangkai, minum darah, ya, demikian pula makan daging babi, minum arak, menikahi mahram, ya, memakai
sutra untuk laki-laki, ya, contohnya juga riba, judi. Semua ini perkara-perkara yang sudah jelas kepada kaum muslimin akan keharamannya. Namun kata Rasulullah, wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya, yaitu di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang bersifat syubhat. Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna syubhat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syubhat adalah setiap yang diperselisihkan oleh para ulama. Setiap yang diperselisihkan oleh para ulama, maka itu syubhat. Seperti para ulama berselisih tentang keharaman suatu perkara atau kehalalannya, maka itu syubhat. Sebagian ulama mengatakan bahwa syubhat itu adalah sesuatu yang bersifat makruh. Jadi setiap perkara yang makruh maka itu disebut dengan syubhat. Sebagian mengatakan bahwa segala sesuatu yang masih samar hukumnya antara halal atau haram dan belum jelas kepada dia tentang hukumnya tersebut, maka disebut dengan syubhat. Dan pendapat yang ketiga ini wallahu a'lam lebih dekat kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas, dan yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada umur mustabihat, perkara-perkara yang samar. Ya akhi, ketahuilah bahwa samar atau tidaknya suatu perkara sebetulnya ditentukan oleh keilmuan seseorang. Semakin dalam keilmuan seseorang, semakin jelas kepada dia. Dan semakin kurang keilmuan seseorang, maka semakin tidak jelas kepada dia. Karena sesuatu yang sifatnya syubhat itu bersifat tidak stabil, tergantung kepada orang-orangnya. Yang menurut Anda syubhat belum tentu menurut saya syubhat. Ketika misalnya antum masih bingung, ini gimana sih ikhtilaf para ulama tentang masalah puasa, katanya nggak boleh 9 hari berturut-turut. Ada yang mengatakan boleh boleh dari tanggal 1, tanggal 9, tanggal 9. Antum lihat masing-masing punya hujah, punya dalil. Bagi mereka yang barangkali keadaannya masih bingung seperti itu dianggap apa? Syubhat. Tapi ketika seseorang semakin mempelajarinya, mendalaminya, faedah-faedahnya dan yang lainnya, kemudian dia pun merasa yakin bahwa ini misalnya boleh, bagi dia tidak syubhat. Contohnya juga permasalahan yang diperselisihkan tentang halal apa haramnya dari sebuah makanan. Kalau ada sebuah makanan yang diperselisihkan, misalnya apakah ini mengandung gelatin babi atau tidak, bagi kita yang tidak paham tentang makanan, jadi syubhat, jadi meragukan buat kita. Tapi mungkin bagi ahli makanan, ahli gizi yang sudah mempelajarinya, apa saja yang terkandung dan ternyata bukan gelatin babi misalnya, mungkin bagi dia bukan syubhat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak mengetahuinya, berarti banyak orang juga mengetahuinya. Jadi perkara yang sifatnya syubhat itu sifatnya apa? Bukan melihat kepada zatnya, tapi dilihat dari keilmuan seseorang. Semakin kuat keilmuan seseorang terhadap suatu perkara tersebut,
barangkali semakin jelas bagi dia kehalalan atau keharamannya. Tapi semakin dangkal keilmuan seseorang ya terhadap perkara tersebut, maka semakin samar buat dia. Ya. Maka dari itu ya pada Islam azani Allah ya, sikap kita terhadap syubhat bagaimana? Maka di sini Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita bimbingan. Apa kata Rasulullah? Famanit taqas syubhat. Ya, siapa yang meninggalkan syubhat? Yang meninggalkan apa? Syubhat. Faqad istabra li dinihi wa irdihi. Maka sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya, ketika kita merasa ragu, apakah makanan ini mengandung latin babi atau tidak, maka kemudian kita tinggalkan, maka ini telah menyelamatkan agama kita. Ya. Ketika kita merasa ragu terhadap suatu hukum ibadah, apakah ibadah ini boleh atau tidak, sedangkan kaidah mengatakan pada asalnya ibadah itu apa? Pada asalnya ibadah itu tidak boleh, maka dia tinggalkan dulu. Pada waktu itu dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Itulah ya Rasulullah SAW di sini memberikan kepada kita sikap bahwa kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya samar seperti itu, lebih baik kita tawakuf dulu, lebih baik kita jangan amalkan dulu. Ya, baik masalah duniawiyah maupun masalah apa? Ukhrawiyah. Ya, kenapa? Karena kita tidak paham dan tidak tahu akan kehalalan dan keharamannya antara ini. Kalau kita lakukan dengan keberanian, ya masalah syubhat kan gak haram. Betul memang. Yang namanya syubhat itu tidak haram, Pak. Tapi yang syubhat itu antara haram dan halal. Nah, ketika kita berani melakukan yang syubhat, maka biasanya untuk berani melakukan yang haram mudah. Untuk terseret kepada yang haram itu apa? Mudah. Makanya hujah pendapat yang mengatakan bahwa syubhat itu adalah sesuatu yang makruh. Ya, mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah makruh. Kenapa demikian? Karena orang yang terbiasa melakukan yang makruh, biasanya dia akan terseret kepada yang haram-haram. Ya, sebagaimana orang yang terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah, dia akan sedikit demi sedikit ya mulai meremehkan masalah yang wajib-wajib. Nah, ini yang kata Islam azani Allah ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Faman syubhat", barang siapa yang meninggalkan syubhat, ya perkara-perkara yang samar seperti itu, faqad istabra li dinihi wa irdihi. Sungguh ia telah menyelamatkan atau membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada yang syubhat, ia akan terseret kepada yang haram. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini sebuah kaidah. Apa itu kaidah saddud dzari'ah? Yaitu menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan kepada keharaman. Ketika syubhat itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan apa? Syubhat. Maka segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada yang haram, ya, maka itu lebih utama lagi kita tinggalkan. Ya. Dan ini babil wara', Pak. Orang yang meninggalkan syubhat itu kata para ulama wara'. Orang yang meninggalkan sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, walaupun itu sifatnya halal. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa wara' itu adalah meninggalkan yang mubah, ya khawatir jatuh kepada yang haram. Terkadang ada suatu perkara itu mubah, tapi ternyata yang mubah ini malah menyeret kita kepada yang haram. Maka pada waktu itu kita tinggalkan sekali yang mubah tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan perumpamaan, Qarra'i yar'a haula hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan di sekitar daerah larangan. Sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Ya.
yushiku an antar ta'afi, hampir-hampir si pegembala itu menggembalakan atau binatang penggembalaannya itu akan masuk ke daerah yang terlarang tersebut. Dan itu tidak aman ya kalau Islam azani Allah ya. Maka dari itu ya akhi azani Allah ya, meninggalkan yang syubhat adalah merupakan sikap ya yang warok bagi seorang mukmin. Ya, maka setiap kita ketika dihadapkan perkara-perkara yang sifatnya syubhat segera kita tinggalkan. Iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah, ya sesungguhnya setiap raja itu mempunyai daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah larangan Allah adalah keharaman-keharamannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Di mana apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka akan buruk semuanya. Ketahuilah ia adalah jantung. Ya, qalb itu jantung, bukan hati. Kalau hati di sini, hati di mana di sini kan? Kalau di sini jantung. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa qalbu itu ya tempatnya di dada. Allah berfirman, "Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Ya, akan tetapi yang buta itu adalah qalb yang ada di dada. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan qalb di sini adalah jantung, bukan hati. Akan tetapi ya, orang Indonesia menyebutkan hati itu ada dua makna biasanya. Hati yang beneran, yaitu yang ada di bawah rusuk kanan. Ya, yang kedua yaitu hati yang bersifat kiasan, yang sebetulnya itu adalah jantung, Mbak. Ya. Mungkin kalau disebut dengan kata jantung kayaknya kurang ini kali ya. Aduh, saya sakit hati, sakit jantung. Kayaknya enak banget menurut. Ya, tapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah jantung. Ya, karena disebut dengan qalb itu adalah jantung, bukan hati di sini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang sangat menentukan yang lainnya. Ya, para ahli kesehatan di zaman baheula, seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan bahwa jantung adalah merupakan rajanya hati, rajanya tubuh. Ini sangat berbeda ya Bapak sekalian dengan kedokteran barat konvensional yang mengatakan bahwa raja tubuh itu adalah otak. Sementara ya dalam hadis ini tegas mengatakan bahwa rajanya tubuh itu apa? Jantung. Ya. Dan karena jantung itu sebagai raja, maka ia akan mempengaruhi yang lainnya pasti. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Bahwa setiap harinya anggota tubuh kita itu akan berkata kepada lidah, "Bertakwalah kamu kepada Allah ya lidah, sebab kalau kamu bengkok, kami semua bengkok. Dan kalau kamu lurus, kami semua lurus." Kenapa? Karena lidah itu adalah merupakan juru bicaranya jantung. Kalau lidahnya bengkok akan menyebabkan hati kita bengkok. Ya, bengkoknya jantung atau hati kita akan menyebabkan bengkok pula yang lainnya. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, perhatian Islam terhadap perbaikan hati atau jantung ya, itu sangat besar sekali. Islam ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan memerintahkan berbagai macam ibadah. Sebetulnya tujuannya satu, itu memperbaiki hati manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat
harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Allah mengatakan bahwa yang selamat pada hari kiamat itu adalah yang selamat hatinya. Ya, selamat dari kesyirikan, selamat dari berbagai macam penyakit seperti kesombongan, dengki dan yang lainnya. Maka orang yang paling selamat di akhirat adalah orang yang paling selamat hatinya, kata ya ayat tersebut. Makanya Pak, ya, pembersihan hati, pembersihan jiwa itu adalah perkara yang sangat agung. Sampai-sampai Allah bersumpah 11 kali di dalam Al-Quran untuk menetapkan tentang penting dan urgennya pembersihan jiwa. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, "Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawwaha." Berapa kali? 11 kali Allah bersumpah. Dan antum tidak akan mendapatkan dalam Al-Quran sumpah yang paling banyak kecuali ini. Ya. Sampai 11 kali Allah bersumpah. Apa yang Allah inginkan dari sumpah itu? Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh ya merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka itu arti tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa itu sangat penting di dalam Islam. Kita mentauhidkan Allah, tiada lain adalah untuk membersihkan jiwa kita. Iya. Kita meninggalkan maksiat, tiada lain adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kita mentaati Allah, berbagai macam ibadah-ibadah yang kita lakukan berupa sholat, zakat, puasa, haji, semua sebetulnya untuk pensucian apa? Pensucian jiwa kita. Maka dari itu ya, perhatian kita terhadap hati ya dan kesehatannya lebih daripada perhatian kita kepada kesehatan badan kita. Kalau kita ya sakit sedikit saja pergi ke dokter, ya, maka tentunya kesehatan hati lebih lagi untuk kita perhatikan. Berapa banyak orang yang ketika sakit dia merasakan sakit badannya, tapi ketika hatinya sakit dia tidak merasakan sakitnya hati. Ya. Oleh karena itulah dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, perhatian mereka kepada hati mereka itu lebih dibandingkan dengan perhatian mereka kepada yang lainnya. Ya. Ketahuilah ya akhi, Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan membagi hati menjadi 3 macam. Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan yang membagi hati itu menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Yang kedua hati yang sakit. Dan yang ketiga yaitu hati yang mati. Alhamdulillah. Apa itu hati yang sehat? Al-qalbus salim, itu hati yang selamat. Walladzi salima min ubudiyyati ma siwa, yaitu yang selamat dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Rajab, qalbun salim laisa fihi illa mahabbatullah wa mahabbatu ma yuhibbullah wa khasyyatullah wa khashyatul wuqu' fi ma yakrahu, saluhat harakatul jawarih kulluha. Hati yang selamat tidak ada padanya kecuali cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pun dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan takut untuk jatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Bapak sekalian hakikat daripada hati yang selamat. Yang selamat dari berbagai macam penyakit berupa hawa nafsu. Ya. Demikian pula berupa penyakit-penyakit kemunafikan, alhamdulillah. Demikian pula penyakit-penyakit hati yang lainnya berupa dengki, ya, ujub,
sombong. Ya. Nah, pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, ya. Hati yang selamat ini, ikhwatul Islam azani Allah, adalah hati yang betul-betul bersih. Dan untuk membersihkan hati dari hal-hal seperti ini butuh kepada apa? Mujahadah. Ya, butuh berjihad melawan diri kita sendiri. Karena ya jiwa kita ini Pak punya karakter lebih suka kepada keburukan. Jiwa kita ini lebih condong kepada syahwat. Ya Allah ciptakan pada diri kita terdiri dari syahwat dan hawa nafsu. Sebab kalau bapak-bapak tidak punya syahwat, ya bapak tidak akan ada selera makan. Ya, ketika bapak ada selera makan, itulah yang menggerakkan adalah syahwat. Bapak ingin menikah karena ada syahwat. Allah ciptakan syahwat pada diri kita untuk kemaslahatan. Ya, akan tetapi ketika syahwat itu lebih banyak condong kepada keburukan, yaitu jiwa kita, maka pada waktu itu Allah memerintahkan kita untuk berjihad melawan hawa nafsu kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, ya al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan berjihad melawan hawa nafsu itu Pak tidak mudah. Iya. Perjuangannya berat dan pahit. Ya, untuk menahan mata kita misalnya untuk melihat agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Butuh kepada mujahadah. Ya, untuk meninggalkan sebuah perkara yang sifatnya maksiat butuh kepada mujahadah. Segala sesuatu butuh kepada mujahadah. Makanya ya, untuk mencapai ya qalbun salim, hati yang selamat itu Bapak sekalian, tiada lain adalah kita harus berjihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Ibnu Hajar ya, ketika menyebutkan tentang maratibul jihad, martabat-martabat jihad, apa kata Ibnu Hajar? Martabat yang pertama adalah jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya kata Ibnu Hajar? Yaitu dengan memaksa diri kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Ini akal Islam, cara yang pertama untuk membersihkan hati. Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan bahwa sebetulnya pembersihan atau penyehatan hati itu, Pak, menjaga kesehatan hati itu tidak ada bedanya dengan menjaga kesehatan badan. Dalam syariat kita, kata Ibnu Qayyim, ada 3 cara ya yang paling bagus di dalam memelihara kesehatan badan. Yang pertama apa? Menjaga stamina badan kita, menjaga kekuatan badan kita. Sebab ketika stamina loyo, ya kesehatan kita lemah, biasanya mudah penyakit masuk ke dalam tubuh. Betul nggak Pak Dokter? Itu ada Pak Dokter kan? Ya, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika puasa itu akan semakin ya melemahkan tubuhnya, sehingga akhirnya ya penyakit pun atau tubuh pun tidak kuat melawan penyakit. Maka Allah izinkan untuk tidak puasa. Untuk apa? Menjaga stamina tubuh. Ya. Kaidah yang kedua dalam penjagaan kesehatan kata Ibnu Qayyim yang ditunjukkan dari syariat apa? Jangan mengkonsumsi ya makanan yang bisa merusak tubuh kita. Oleh karena itu Allah mengharamkan arak. Kenapa? Walaupun arak ada manfaatnya buat tubuh, tapi ya mudaratnya lebih berat. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, di dalam arak dan judi itu ada apa? Manfaat-manfaat dan ada dosa, tapi dosanya lebih besar, mafsadahnya lebih berat. Maka Allah haramkan arak.
Allah pun mengharamkan segala macam makanan, sesuatu yang bisa merusak tubuh kita, racun, ya, rokok, semua yang sifatnya merusak tubuh kita diharamkan oleh syariat kita yang mulia ini. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, ya, yaitu mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mensyariatkan bekam tidak? Iya. Kenapa? Karena adanya unsur yang rusak berupa darah yang rusak dari tubuh kita. Iya, berkumpulnya panas di dalam darah di suatu tempat menyebabkan ya atau menumpuk terjadi sumbatan dan yang lainnya. Ya. Maka ketika dikeluarkan darah tersebut, dikeluarkan darah-darah yang kotor sehingga menjadi bersih kembali. Demikian pula Ibnu Qayyim menyebutkan di antara tata cara yang diberikan oleh syariat untuk mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita dengan cara dimuntahkan. Makanya Rasulullah SAW ya terkadang memuntahkan sesuatu. Disebutkan dalam riwayat ya Abu Daud, anak Nabi SAW bahwa Nabi SAW yang pernah muntah dengan sengaja, yang kemudian beliau setelah itu berwudu. Kata Ibnu Qayyim, ya Rasulullah SAW muntah di situ dalam rangka pengobatan. Ya, itu dengan cara memuntahkan. Ya, terkadang ada makanan-makanan yang barangkali ketika kita makan malah memberikan mudarat buat tubuh kita. Maka kita muntahkan dengan seperti itu akan menjaga kesehatan. Di antaranya dengan dimencretkan, dikeluarkan dari bawah. Ya, itu adalah dalam rangka mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita. Nah, kata Ibnu Qayyim, 3 pokok ini pun juga berlaku untuk hati kita. Iya. Yang pertama apa Pak? Menjaga stamina badan. Maka kita pun harus menjaga stamina hati. Dan menjaga stamina hati itu caranya yaitu dengan banyak beramal saleh. Membaca Quran, zikir, sholat, taubat, ya. Itu adalah merupakan perkara-perkara yang bisa menjaga hati kita, menjaga stamina, kesehatan hati kita. Ya, menuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim, ya, membaca Quran, menghafalkannya. Yang kedua yaitu jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Apa itu maksiat? Syirik, bid'ah, segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa merusak hati, ya. Ya, orang yang berbuat maksiat hatinya menjadi hitam. Kata Rasulullah, "Idza adnaba al-'abdu nukita fi qalbi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat maksiat, maka akan diberikan titik hitam di mana? Di hatinya. Ya, merusak ya hati kita. Yang ketiga itu mengeluarkan unsur yang merusak, mengeluarkan dosa dari hati kita dengan cara apa? Taubat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak-banyak bertaubat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh." Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaumi 100 marrah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu harinya 100 kali. Iya. Maka apabila kita gabung ini Pak, ya berupa amalan saleh, menjauhi maksiat, kemudian banyak bertaubat, insyaallah hati kita akan selalu sehat. Namun kata Ibnu Qayyim, ya, hati yang sehat itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hati yang sehat? Coba Bapak sekalian, kita kalau badan kita sedang sehat, Pak, kemudian Bapak kena pilek sedikit aja, terasa tidak? Terasa. Ya. Maka demikian pula hati yang sehat itu akan merasakan dan masih merasakan maksiat yang masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Jita tas'alu 'anil bir."
kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan kan? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-birru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi qalb. Ya, kebaikan itu yang membuat hati kamu tenteram dan tenang. Wal ithmu ma haqa fis sadr wa taraddada fil qalb. Sedangkan dosa itu yang membuat hati kita itu apa? Tidak tentram, tidak tenang, ya, gelisah. Rasulullah SAW bersabda ini kepada siapa? Kepada sahabat yang hatinya masih bening. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, ya, orang yang hatinya masih sehat, dia akan merasakan maksiat yang masuk ke dalam hatinya. Makanya orang yang masih sehat hatinya ketika berbuat maksiat hatinya nggak tenang, ya, gelisah. Tapi ketika orang yang sudah biasa berbuat maksiat, kemudian dia akhirnya ketika berbuat maksiat tenang-tenang saja, tidak ada perasaan gelisah, itu tanda, ya, dia sudah hatinya sudah hampir mati. Nauzubillah, sallallahu alaihi wasallam atau artinya. Di antara tanda hati yang sehat kata Ibnu Qayyim, yaitu bahwa keinginannya selalu, ya, kepada kebaikan. Keinginannya selalu kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Berbeda dengan hati yang berpenyakit, dia selalu ada keinginan kepada keburukan, ya. Islam azani Allah wa iyyakum. Dan ketahuilah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, bahwa keinginan itu biasanya berasal dari pikiran. Ya, ketika seseorang memikirkan yang baik-baik, akan muncul kepada keinginan-keinginan yang baik. Tapi ketika seseorang memikirkan yang buruk-buruk, ya, biasanya akan muncul keinginan-keinginan kepada keburukan. Makanya apa? Ya, kalau kita ingin supaya keinginan kita selalu kepada kebaikan, Pak, jagalah pikiran kita. Setiap kita mau berpikir tentang keburukan, segera kita tepis, hilangkan. Insya Allah itu kebaikan buat kita. Tapi ketika kita biarkan hati kita berpikir tentang sesuatu perkara yang buruk, ya, entah itu kepada syahwat dan yang lainnya, itu terkadang menimbulkan apa? Ya, keinginan-keinginan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara tanda hati yang sehat kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan apa? Yaitu hati yang sehat. Tandanya juga kata Ibnu Qayyim, dia lebih memperhatikan kelurusan amal daripada amal itu sendiri. Ketika dia mau beramal, yang dia pikirkan adalah apakah amalan ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW atau tidak. Apakah amalan ini, ya, ikhlas atau tidak. Itulah hati yang sehat. Itu di antara tanda-tanda hati yang sehat, dan banyak lagi daripada tanda-tanda hati yang sehat, ya, Bapak sekalian. Yang jelas kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang sehat. Adapun yang kedua, hati yang berpenyakit. Apa itu kata Ibnu Qayyim? Al-qalbul marid lahu maddatan. Hati yang sakit itu ada dua materi di hati kita. Yang pertama, ya, keimanan kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang kedua, kecondongan kepada hawa nafsu dan cinta kepada syahwat. Maka hati kita masih sakit. Ya. Adapun penyakit-penyakit hati banyak Bapak sekalian. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah penyakit nifaq. Dan para sahabat itu sangat khawatir dengan penyakit ini. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah berkata, ya, adraktu 30 sahabiyan. Aku mendapatkan 30 sahabat, ya, kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi. Setiap mereka sangat khawatir dirinya terkena kemunafikan. Ma minhum min ahadin yaqul, tidak ada satupun di antara mereka yang berkata bahwa imannya seperti iman mereka Jibril dan Mikail. Iya. Bapak sekalian, di antara penyakit hati yaitu apa namanya?
cinta dunia yang berlebihan. Karena cinta dunia itu sebetulnya memang sifat manusia ya. Dan setiap kita tidak akan mungkin lepas dari cinta dunia. Ya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarah." Ya, dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Allah mengatakan bahwa manusia itu memang sudah punya fitrah cinta syahwat. Ya, berupa apa? Wanita, anak-anak, demikian pula harta yang melimpah ruah. Namun ikhwatul Islam, ketika cinta dunia itu sudah menguasai hatinya, sehingga menjadikan dia gelap mata, tidak peduli halal dan haram, akhirnya dia tinggalkan perintah-perintah Allah. Dia tidak lagi peduli dengan agamanya. Itulah cinta dunia yang bisa merusak. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz-zar'." Kalau kalian lebih disibukkan dengan jual beli, 'ina itu riba. Akhadtum adnab al baqar, kalian memegang ekor sapi. Wa raditum biz-zar', dan kalian ridho dengan tanaman-tanaman. Artinya kalian condong kepada dunia dan wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhulla, maka pada waktu itu Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. La yanzi'uhum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dari itu akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, ini merupakan penyakit. Ya, penyakit hati. Di antaranya juga ujub. Merasa bangga dengan banyaknya amal, merasa bangga dengan banyaknya ilmu, merasa bangga dengan banyaknya harta, merasa bangga dengan ketampanan, merasa bangga dengan kelebihan. Ya, padahal itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujub. Di antaranya hasad, dengki. Tidak suka melihat orang lain itu diberikan kebaikan. Ketika melihat temannya diberikan kebaikan, hatinya panas. Iya. Maka ini akal Islam azan ya. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini? Tentu ya, kata para ulama, agar kita bisa menyehatkan badan kita, hati kita dari penyakit-penyakit ini, maka harus kita ambil obat. Harus kita mengambil obat. Antum kalau lagi sakit pilek, ya antum minta ke dokter dan obat pilek, jangan obat batuk. Ya, antum kalau lagi sakit pusing, ya minta dong obatnya obat sakit pusing, jangan obat mencret. Ya. Berarti obat itu harus sesuai dan cocok dengan penyakit yang ada di hati kita. Ya, maka dari itu kata para ulama, pengobatan hati pun sama dengan pengobatan badan. Kalau antum minum misalnya obat tapi overdosis, kira-kira gimana Pak? Ya, minum nafasin sekali 3, belum mabuk. Ya, atau obatnya kurang, enggak mempan. Tapi ketika obatnya pas, insya Allah itu akan manfaat. Ya, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya saudara kena mencret." Kata Rasulullah, "Suruh minum madu." Diminum, tambah mencret. Datang kepada Rasulullah, udah minum madu, tambah mencret. Minum lagi. Diminum lagi yang kedua kalinya, tambah mencret. Ya, melapor lagi ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, malah tambah mencret." Kata Rasulullah, "Minum lagi." Diminum ketiga kalinya, tambah mencret lagi. Iya, kemudian datang lagi ke Rasulullah, dia tambah mencret. Kata Rasulullah, "Shadaqallah wa kadzaba batnuk." Ya, maha benar Allah dan dusta perut saudaramu itu. Suruh minum lagi. Diminum yang keempat, langsung sembuh. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Ya, ketika di kali pertama, kedua, dan ketiga, ya dosisnya kurang. Tapi ketika di kali yang keempat, dosisnya pas. Berarti sembuh biidznillah.
Maka demikian pula ya pengobatan hati kita. Ketika kita ada di hati kita misalnya cinta kedudukan, apa yang harus kita obati dari itu? Maka pertama pahamilah tentang hakikat kedudukan, bahwa di hadapan Allah kedudukan itu adalah tanggung jawab yang berat. Ya. Kata Rasulullah kepada seorang sahabat, la tas'alil imarah fa inna khizyun wa nadamah yaumil qiyamah. Kamu jangan minta kedudukan, karena sesungguhnya ia kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Ya. Pahami tentang hakikat kedudukan. Anda menginginkan kedudukan, apakah Anda tahu kedudukan itu bagaimana berat di hadapan Allah? Bukan hanya sebatas melihat fulus dan enaknya dihormati orang, bukan. Tapi itu kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita masih ada penyakit rasa ujub, apa obatnya? Ya, segera kita membaca Al-Qur'anul Karim dan ingat ya bahwasannya semua yang kita miliki ini pemberian dari Allah. Saya beramal, Bapak beramal, kita punya ilmu. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kita beramal, kita tidak bisa beramal. Jadi buat apa kita berujub ria? Akhal Islam azani Allah wa yakum. Makanya dari itu ya akhi, ya, kita berusaha untuk mengenal hati-hati kita sebagaimana kita mengenal diri kita. Ya. Makanya disinilah pentingnya kata para ulama untuk muhasabatun nafs, introspeksi jiwa kita, ya mengenal diri kita. Ya sudahlah kita mengenal diri kita. Apakah hati kita ini masih berpenyakit atau tidak? Apalagi di zaman sekarang Pak ya, yang penuh dengan syahwat, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan berbagai macam ya penyimpangan. Untuk menjaga hati itu berat sekali kok. Ya, untuk menjaga hati itu sangat berat sekali. Kemudian yang ketiga yaitu hati yang mati. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya mati. Apa itu? Itu hati yang sudah tidak mengenal yang ma'ruf dan sudah tidak mengenal yang mungkar. Hati yang dia pikirkan hanyalah bagaimana mengikuti memuaskan nafsunya saja. Tidak peduli apakah Allah akan ridho atau tidak. Hati yang sudah tidak lagi merasakan sakit maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil hasiri udan. Fitnah nanti akan ditampakkan di hati manusia seperti tikar yang ditenun ya seutas demi seutas. Fa'ayyu qalbin ushribaha, hati mana saja yang menerima fitnah, nukitat fi qalbi nuktatul sauda, akan diberikan titik hitam di hatinya tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, nukitat fi qalbi nuktatun bayda, maka akan diberikan titik putih di hatinya itu. Hatta yasira qalbain, sehingga nanti akan menjadi dua hati. Yang pertama apa? Qalbun aswad murbad. Yang pertama yaitu hati yang hitam kelam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak lagi bisa mengenal kebaikan dan sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Bapak ya, kalau hati kita masih mengenal kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Kalau hati kita masih mengingkari kemungkaran, bersyukurlah kepada Allah. Berapa banyak orang ketika melihat kemungkaran dia biasa-biasa saja, sudah tidak mengingkari lagi. Iya. Berapa banyak orang yang sudah bahkan tidak bisa membedakan dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan kata Ibnu Qayyim, yang lebih parah adalah kalau hatinya terbalik. Yang ma'ruf terlihat jadi mungkar, yang mungkar terlihat jadi apa? Ma'ruf. Itu hatinya orang yang munafik. Di mana orang munafik itu berkata apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa kata mereka?
sesungguhnya kami berbuat kebaikan. Itulah Pak, ya hatinya orang munafik kebalik Pak. Melihat yang mungkar jadi buruk apa jadi baik, melihat kebaikan kebenaran jadi sebuah kemungkaran. Iya dan billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya kita berlindung kepada Allah Bapak sekalian, ya untuk diberikan hati yang mati. Ya, hati yang mati adalah hati yang sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Seperti halnya mayat, kalau kita tusuk-tusuk mayat itu, mayat sudah tidak merasakan lagi sakitnya tusukan. Demikian pula hati yang mati sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Ya dan billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup di pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita buka tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa keikhlasan itu bisa mempengaruhi amal. Apa? Keikhlasan. Iya. Nah ini seandainya keikhlasan itu orang beramal ya 10% ria, 90% ikhlas gitu. Itu apakah yang ria ini bisa menghapus semua amalnya atau 10% ria? Misalkan ini bisa dianalogikan ya, sebagian kecil ada rianya gitu Ustaz ya. Yang sisanya ikhlas gitu. Apakah yang ria ini bisa menghapuskan amal atau hanya proporsional aja? Terima kasih. Ketahuilah Bapak ya, ria sekecil apapun itu bisa merusak amal. Karena Allah tidak menerima suatu amalan, kata Rasulullah, kecuali yang betul-betul ikhlas karena Allah. Oleh karena itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ada orang yang berperang niatnya ingin mendapatkan pahala dan ingin disebut manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, laisa lahu syai'. Ya, tidak mendapatkan apapun juga. Innallaha la yaqbalu minal amal. Ya, sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajahnya. Ya, maka jangan sampai Pak ya, 1% pun jangan sampai ada. Ya, kita berusaha untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan dipuji oleh manusia. Walaupun itu cuma 10% sekalipun juga itu bisa merusak amal kita Pak. Paham Pak? Kalau sudah terlanjur, apakah dengan taubat itu bisa mengembalikan pahalanya? Kalau sudah terlanjur, sudah amal itu sudah lewat, maka apakah pahala amal itu bisa dibalikan ke kita? Yang zahir kata Syaikhul tidak. Tapi ya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk memulai beramal lagi. Ya. Maka amalan yang terkena ria itu sudah dihapus oleh Allah, kita terima. Maka segera kita bertobat kepada Allah, kemudian kita beramal lagi. Ya dengan amalan yang sama yang pernah kita lakukan kemarin yang tidak ikhlas itu Pak. Ya, Allah. Masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengarahkan hati kita dan membersihkan dari penyakit ujub? Karena manusia itu kan secara naluriah dia akan pada di hatinya ada kebanggaan ketika dia merasa mungkin pandai, mungkin lebih kaya, mempunyai anak-anak yang secara fisik cantik misalnya, pintar. Itu kadang ada kebanggaan, bahkan
secara sadar juga itu terekspresikan, keluar juga. Itu ya wah ini ya kesehatan saudara. Iya. Memang Pak ya, berbangga dengan hal-hal seperti itu merupakan sifat ya, terkadang ada pada diri manusia. Tapi itu bukan sifat yang baik ya, karena itu adalah merupakan sifat-sifat yang buruk ya. Yang harus kita pahami bahwa sudah saya sampaikan tadi, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu semuanya adalah milik Allah. Allah berikan kepada kita sebagai amanah. Kita diberikan oleh Allah kekayaan ya. Maka ketika kita merasa ujub, merasa bangga dengan kekayaan itu, maka ini sebuah perkara yang tidak baik. Sebab kata para ulama, ujub itu pintu kesombongan. Orang ya akan mulai terkena ujub dulu. Setelah dari ujub, dia akan masuk kepada pintu apa? Sombong. Maka dari itu ya, ketika antum misalnya merasa ujub dengan kekayaan, ketahuilah dan sadarilah bahwa harta yang antum miliki itu adalah pemberian dari Allah dan titipan dari Allah untuk memberikan kepada antum cobaan. Makanya ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melewati dengan tentaranya ya seekor semut dan bala tentaranya, kemudian semut itu berkata kepada bala tentaranya, sembunyilah kalian, jangan sampai Sulaiman menginjak kalian dalam keadaan mereka tidak sadar. Melihat itu Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan karunia Allah kepadaku untuk menguji diriku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Segera kita sadari, Nabi Sulaiman segera menyadari bahwa ini adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah untuk menguji saya ini bakalan bersyukur atau tidak dengan ujian seperti ini. Iya. Siapa di antara kita yang tidak gembira diberikan harta? Ketika kita diberikan harta pasti gembira, Pak. Iya. Jadi bedakan kegembiraan dengan rasa ujub. Tapi ketika kegembiraan itu bisa menyeret kita kepada rasa ujub, maka itulah kegembiraan yang dicela oleh Allah. Ketika Qarun keluar kepada kaumnya, ya dengan bangganya dia memperlihatkan kemewahannya. Ya, Allah berfirman, "Fakhraja 'ala qaumi fi zinatihi." Ya, maka Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan kemewahan, perhiasan. Sementara si Qarun sudah terkena rasa ujub di hatinya. Dia rasa dirinya gembira dengan kesalahan-kesalahan itu. Allah mengatakan apa? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira seperti itu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Apa berarti gembira tidak boleh? Boleh, kalau gembira itu bukan dalam rangka berujub. Ya, tidak menyeret kepada kita kepada keujuban. Makanya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada kegembiraan yang lebih baik. Apa itu? Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Iya. Di sini Allah membimbing kita supaya kegembiraan kita adalah dengan rahmat Allah berupa hidayah, berupa amalan soleh. Makanya seorang mukmin itu gembira ketika dia bisa beramal soleh. Seorang mukmin itu bergembira ketika hartanya bisa digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu gembira ketika tubuhnya yang gagah itu untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harta ketika kita gembira bisa kita gunakan dalam perkara yang baik, itu adalah kita sedang gembira dalam ketaatan. Tapi ketika kita gembira dengan banyaknya harta yang ada pada diri kita, itu adalah pintu kesombongan. Iya. Makanya di sini subhanallah ujian ya buat kita ya antum yang diberikan oleh Allah kelebihan
harta, kedudukan, dan yang lainnya.